Udah masuk semuanya? Halo? Ini Pak ada yang satu HP dua orang, tapi kami sudah berkumpul semua Pak. Oh, sudah berkumpul semua ya, dalam satu rumah ini ya? Ini satu Iya Pak. tempat? Oh, oh gitu ya. Tapi nggak bisa dibuka kameranya paling tidak, walaupun nggak bisa bicara. Biar terlihat dulu wajahnya bagaimana, sehat atau tidak. Ini di satu rumah kalian atau gimana? Wah, bagus sekali rumahnya. Rumah kayak model rumah villa ya, lengkap perabotannya semua ya, furniturnya ya. Siapa kalian juru bicaranya yang bisa ngomong? Yang bisa buka kamera terus? Buka buka Saya Pak. mikrofon. Nah, bukalah mikrofonnya, nggak usah tutup. Saya Pak. Iya, Oke jadi Pak. kalau ngobrol-ngobrol, iya ngobrol pun yang lain nggak apa-apa kedengaran. Ini anggap aja Bapak di situ juga hadir ya. Jadi nggak usah di setting-setting itu. Siapa? Heeh, iya. Ini kan nggak ada kayak masih apanya nih diskusi-diskusi gitu. Baik, silakanlah Aldo. Iya Pak. Gimana sih bikin dia dari Pak? Iya. Handika mana? Dibuka dulu kameranya. Syamsia, Terus? Ini saya kamu. Hmm. Kok lagi ujungnya? Nah, kan sih. Terus kalau ya, nah, itu 1%. Oh iya. Pak, izin memaparkan rancangan program kerja kami, Pak. siapa moderatornya? Ada moderator lah. Oh, moderator siapa? Lina lah. Lina. Dari kamar sebelah dia, kan ada kamarnya. Nggak bocor suaranya. Ada, Pak. Enggak di sini aja lah, Pak. Sini. Jangan, beda perangkat. Anda Oh, nyawa. beda. Oh, beda perangkat, Ini kan kita daring, jadi harus dibuat secara daring walaupun kalian Pak. di situ tengok-tengokan. Gantian dia lah. Mana dia? Keluar. Izin Pak, ini udah bisa dimulai Bapak? Ya, silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Baik Pak, izin sebelumnya Pak, kami dari kelompok 1 yang KKN di Desa Sukamakmur, di sini kami akan melakukan presentasi mengenai rancangan program kerja KKN kami selama 42 hari Pak. Kami beranggotakan 21 orang. Bukan Saya gitu. sendiri. Oh, inilah kan maksudnya ini sambil latihan gitu nih. Ada moderator, moderator itu Marina itu memulai
memulai presentasi ini, yang presentasi ketuanya. Jadi kamu menghantarkan sebagai pemandu acara lah ini kamu ini. Pak Marina Satu, Pak. memang apa acara ini memandu, gitu, memandu jalannya presentasi malam ini, pertemuan kita malam ini, gitu loh. Ini udah direkam? Sudah, Bapak. Sudah direkam ini ya? Betul, udah direkam? Sudah direkam, Pak. Oke, gitu. Tahu kan? Nah, cobalah. Boleh kayak tadi yang Mbak bilang. Kamu memandu aja, habis itu saya serahkan kepada ketua KKN untuk memaparkan gitu. Silakan. Baik, Pak. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing lapangan, yaitu Pak Juniastel Rajadugu MSI, dan teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini untuk pertemuan pertama pada minggu pertama KKN hari ini, di sini ada beberapa kegiatan yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah paparan program kerja tim KKN. Yang kedua, paparan progres kegiatan skala berjalan selama 1 minggu. Dan yang ketiga itu adalah diskusi dan tanggapan dosen pembimbing lapangan dan teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Untuk kegiatan kita yang pertama yaitu paparan program kerja tim KKN Desa Sukamakmur akan disampaikan oleh Ahmad Aldo Gisa selaku ketua. Saya persilahkan kepada Ahmad Aldo Gisa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Juniastel Rajadugu telah memberikan kami kesempatan untuk dapat memaparkan program kerja yang telah kami rancang selama 40 hari ke depan di Desa Sukamakmur ini, Pak. Program-program yang kami sampaikan bukan hanya sekedar rancangan di atas kertas, Pak, melainkan hasil observasi langsung dan diskusi mendalam dari kami semua. Dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar bagi desa setempat. Sehingga program kerja yang kami buat tidak hanya hadir, tetapi berdampak bagi Desa Sukamakmur. Yang pertama, ada digitalisasi branding UMKM. Karena banyak UMKM yang belum memiliki identitas visual yang menarik, kami membantu pembuatan logo, desain, promosi, dan akun digital produk lebih mudah, sehingga produk lebih mudah dikenal dan memiliki daya saing yang tinggi. Tujuan dari program kerja ini yaitu UMKM desa memiliki identitas visual, logo, konten, dan promosi akun digital yang lebih menarik. Sasarannya ialah sebanyak 5 pelaku UMKM prioritas di desa. Indikator capaian program yaitu minimal 2 UMKM memiliki materi branding baru seperti logo dan konten. Indikator capaian kegiatan seperti file desain jadi, dokumentasi sebelum sampai sesudah, dan screenshot penerapan di produk media sosial. Selanjutnya masuk ke pembuatan website informasi desa. Website ini tidak hanya menjadi media informasi, tetapi menjadi sarana promosi potensi desa sehingga masyarakat luar lebih mudah mengenal Desa Sukamakmur. Pembuatan website informasi desa yaitu tersedianya media informasi digital resmi tentang profil potensi desa, indikator capaian program, website aktif dan berisi informasi desa, dasar desa, seperti profil potensi sebelum program berakhir. Sasarannya ialah perangkat desa dan masyarakat umum atau pengunjung dari luar desa. Indikator capaian kegiatannya yaitu link website aktif dan panduan pengelolaan sederhana untuk desa. Selanjutnya, program kerja selanjutnya yaitu adalah papan nama gang dan dusun.
Walaupun sederhana, papan nama akan memudahkan masyarakat, tamu desa, hingga layanan darurat untuk menemukan lokasi. Tujuan dari pembuatan ini ialah tersedianya penanda gang dan dusun yang jelas dan mudah dikenali. Sasarannya ialah gang dan dusun yang belum memiliki plang nama. Indikator capaian program yaitu papan nama terpasang pada gang-gang prioritas. Indikator lain kegiatan yaitu dokumentasi papan terpasang dan jumlah gang yang berhasil ditandai. Selanjutnya masuk ke bidang pertanian. Program ini kami pilih karena memanfaatkan limbah organik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Tujuannya ialah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola limbah organik menjadi pupuk bokasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertanian maupun pekarangan rumah. Indikator capaian program yaitu minimal 2 partisipan mampu mempraktikkan pembuatan bokasi secara mandiri setelah pelatihan. Indikator capaian kegiatan yaitu daftar hadir, dokumentasi foto atau video, hasil bokasi jadi yang bisa ditunjukkan dan dibagikan kepada peserta. Selanjutnya ialah program Senam Sehat. Program Senam Sehat ini tidak hanya olahraga, Pak, tetapi kami ingin menjalin silaturahmi antar warga desa atau dusun. Tujuannya ialah meningkatkan kebugaran dan kebersamaan warga melalui olahraga. Sasarannya seperti ibu-ibu, anak-anak, dan warga umum desa. Indikator capaian program yaitu senam terlaksana dengan partisipasi warga lebih dari 15 orang. Indikator capaian kegiatan yaitu dokumentasi kegiatan dan jumlah peserta tiap sesi. Selanjutnya masuk ke bidang pendidikan yaitu bimbingan belajar gratis. Tujuan dari bimbingan belajar gratis ini yaitu terselenggaranya kelas bimbel aktif untuk siswa PAUD atau SD beserta modul latihan sederhana. Sasarannya ialah siswa-siswi PAUD dan SD. Indikator capaian program, rata-rata kehadiran siswa stabil atau meningkat dan modul latihan terkumpul lengkap. Indikator capaian kegiatan yaitu jadwal dan daftar hadir, kumpulan modul, dan dokumentasi kegiatan. Harapannya bukan hanya membantu siswa memahami pelajaran, tetapi juga meningkatkan semangat belajar anak-anak. Selanjutnya ialah gerakan gotong royong. Tujuannya, lingkungan desa lebih bersih, rapi, dan nyaman. Indikator capaian program, beberapa titik lokasi selesai dibersihkan. Sasarannya ialah warga desa di titik-titik prioritas. Indikator capaian kegiatan yaitu dokumentasi foto before, after, dan laporan jumlah peserta tiap sesi. Kami ingin menumbuhkan kembali budaya gotong royong sebagai identitas masyarakat Desa Sukamakmur. Oleh karena itu, kami membangun program kerja gerakan gotong royong. Selanjutnya ada di bidang keagamaan, membantu mengajar ngaji di TPQ atau Taman Pendidikan Quran. Program ini juga menjadi bentuk kontribusi kami dalam mendukung pendidikan karakter dan keagamaan. Tujuannya yaitu membantu proses belajar mengaji anak-anak di TPQ, khususnya bacaan Iqra atau Al-Quran dan tajwid dasar. Sasarannya ialah anak-anak peserta TPQ. Indikator capaian program, kemampuan membaca anak-anak meningkat dari progres jilid atau juz. Proses belajar TPQ terbantu selama program. Indikator capaian kegiatan yaitu daftar hadir mengajar dan dokumentasi kegiatan. Program kerja yang terakhir ada pengadaan tong sampah organik dan anorganik. Fokus kami bukan hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilihan sampah. Tujuannya memfasilitasi pemilihan sampah organik dan anorganik di lingkungan desa. Sasarannya, lokasi umum yang sering dilewati oleh warga. Indikator capaian program, tong sampah terpasang di titik-titik strategis dan mulai digunakan sesuai pemilihannya. Indikator capaian kegiatan, dokumentasi tong sampah terpasang, jumlah titik yang terpasang, dan dokumentasi edukasi pemilihan. Sekian pemaparan dari program kerja kami.
Kami dari kelompok 1 KKN berkomitmen untuk melaksanakan setiap program dengan sungguh-sungguh selama 40 hari ke depan sebagai bentuk kontribusi nyata kami terhadap masyarakat desa. Atas perhatian dan kesempatan yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak. Saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ahmad Aldo Girsa yang sudah memaparkan program kerja kelompok KKN Desa Sukamakmur. Selanjutnya, kami memasuki sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak dosen pembimbing lapangan. Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran maupun masukan terhadap program kerja yang kami paparkan. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, Marilna sama Aldo. Ini kan program kerja, seperti ini. Apanya tadi? Progres pekerjaannya yang harian mana? Ini kan program kerja, progres hariannya yang sudah dilakukan. Biar sekalian kan. Baik, Pak, akan kami paparkan, Pak. Iya. Baik, Pak, akan kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke agenda kita yang kedua, yaitu pemaparan progres kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 minggu. Kepada Saudari Ahmad Aldo Girsang, saya persilahkan untuk memaparkan progres kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 minggu KKN berjalan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan progres hasil kerja kami selama 1 minggu. Dimulai dari hari pertama, Senin tanggal 6 Juli 2026. Waktu kegiatan 7:50 sampai jam 10. Uraian kegiatan serah terima mahasiswa KKN ke Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari kegiatannya, mahasiswa KKN secara resmi diterima oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan memperoleh arahan mengenai pelaksanaan KKN di desa penempatan. Di hari pertama, belum ditemukan kendala dan solusi dan rencana tindak lanjut. Lanjut di hari kedua, Selasa 7 Juli 2026, waktu kegiatan 9 sampai 17:30. Uraian kegiatan, mahasiswa KKN melakukan kunjungan kehormatan ke kediaman kepala desa dan perangkat desa sebagai bentuk pemberitahuan kedatangan resmi, serta menjalin silaturahmi awal dengan pemerintah desa. Yang kedua, mahasiswa KKN melakukan pengenalan wilayah Desa Sukamakmur dengan berjalan kaki mengelilingi dusun-dusun di sekitar posko untuk mengenali kondisi lingkungan dan potensi desa. Ketiga, mahasiswa KKN mengikuti kegiatan posyandu di Dusun 5, Desa Sukamakmur dengan membantu ibu-ibu PKK dalam pelaksanaan imunisasi bagi balita. Hasil kegiatannya, yang pertama, terjalin komunikasi dan hubungan baik antara mahasiswa KKN dengan pemerintah desa Sukamakmur. Pemerintah desa menyambut baik kedatangan mahasiswa dan memberikan arahan awal mengenai pelaksanaan KKN. Yang kedua, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah, fasilitas batas dusun, serta potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program kerja. Yang ketiga, kegiatan imunisasi berjalan dengan lancar. Mahasiswa administrasi dan pendampingan sehingga posyandu menjadi lebih efisien. Kendala dan solusinya, yang pertama, beberapa perangkat desa sedang memiliki aktivitas sehingga koordinasi dilakukan secara bergantian. Solusi, menyesuaikan waktu kunjungan dan tetap menjalin komunikasi dengan perangkat desa yang hadir. Yang kedua,
mahasiswa belum mengenal seluruh wilayah desa secara rinci. Solusi dari kendala tersebut ialah bertanya kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai letak serta kondisi setiap dusun. Kendala yang ketiga, sebagian balita merasa takut saat akan diimunisasi. Solusinya, mahasiswa membantu menenangkan balita serta mendampingi orang tua selama proses imunisasi. Adapun rencana tindak lanjut yang pertama, melanjutkan koordinasi dengan pemerintah desa terkait program kerja serta kebutuhan selama pelaksanaan KKN. Yang kedua, melakukan pemetaan potensi dan permasalahan desa sebagai bahan penyusunan serta pelaksanaan program kerja KKN. Yang ketiga, berpartisipasi kembali dalam kegiatan posyandu dan mendukung program kesehatan masyarakat selama masa KKN. Di hari Rabu 8 Juli 2026, waktu kegiatan 8.30 sampai 18.00. Uraian kegiatan yang pertama, mahasiswa KKN menghadiri kegiatan arisan rutin ibu-ibu PKK Desa Sukamakmur sekaligus membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan mahasiswa turut membantu serta berinteraksi dengan ibu-ibu PKK. Yang kedua, mahasiswa KKN melaksanakan kegiatan observasi, survei, dan wawancara dengan kepala dusun serta beberapa warga di dusun 5 hingga dusun 8. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah, potensi desa, serta berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program kerja KKN. Hasil kegiatannya ialah mahasiswa KKN berhasil menjalin hubungan yang baik dengan ibu-ibu PKK serta memperoleh informasi mengenai berbagai kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PKK. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan gambaran mengenai potensi kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program kerja KKN di Desa Sukamakmur. Yang kedua, kegiatan observasi, survei, dan wawancara menghasilkan data mengenai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing dusun. Informasi yang diperoleh menjadi bahan masukan bagi mahasiswa dalam menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Sukamakmur. Kendala dan solusi dari kegiatan tersebut. Kendala yang pertama, selama kegiatan berlangsung, mahasiswa masih mengalami keterbatasan dalam mengenal seluruh anggota PKK sehingga komunikasi pada awal kegiatan belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa secara aktif memperkenalkan diri, berinteraksi dengan peserta kegiatan, serta membangun komunikasi baik agar terciptanya hubungan yang lebih akrab. Kendala yang kedua, pada saat pelaksanaan kegiatan, beberapa warga tidak berada di rumah sehingga proses pengumpulan data membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi kendala tersebut, mahasiswa melakukan penyesuaian waktu dengan warga setempat yang ada. Adapun rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan dan kendala dan solusi. Yang pertama, mahasiswa akan terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan ibu-ibu PKK, serta melibatkan mereka dalam berbagai program kerja KKN yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, hasil observasi, survei, dan wawancara akan diolah dan dianalisis sebagai dasar penyusunan program kerja KKN. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Kamis 9 Juli 2026, waktu kegiatan 09.00 sampai 20.00. Uraian kegiatan yang pertama, mahasiswa KKN melaksanakan kegiatan gotong royong dengan membersihkan area di sekitar posko. Kegiatan meliputi menyapu halaman, mengumpulkan sampah, membersihkan rumput liar, serta menata lingkungan agar tetap bersih, rapi, dan nyaman untuk ditempati selama pelaksanaan KKN. Yang kedua, mahasiswa KKN laki-laki mengikuti kegiatan wirid bersama masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan keagamaan di Desa Sukamakmur. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara mahasiswa KKN dan masyarakat. Hasil kegiatannya ialah yang pertama, lingkungan posko menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman, sehingga mendukung kelancaran aktivitas mahasiswa selama menjalankan program KKN. Yang kedua, mahasiswa dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan kebersamaan, serta memperoleh pengalaman dalam mengikuti kegiatan keagamaan di desa. Adapun kendala dan solusi dari
uraian kegiatan tersebut. Yang pertama, kendala yang dihadapi adalah masih terdapat rumput liar dan sampah di beberapa sudut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dibersihkan. Solusinya, mahasiswa membagi tugas sesuai area kerja sehingga proses pembersihan dapat diselesaikan secara efektif. Kendala yang kedua, mahasiswa masih perlu menyesuaikan diri dengan tata cara dan kebiasaan pelaksanaan wirid di desa. Solusinya, mahasiswa mengikuti arahan dari tokoh agama dan masyarakat setempat selama kegiatan yang berlangsung. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut, yang pertama, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan kebersihan secara rutin agar lingkungan posko tetap bersih dan nyaman selama masa KKN berlangsung. Yang kedua, mahasiswa akan terus berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat selama pelaksanaan KKN. Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, waktu kegiatan 09.00 hingga 17.00, uraian kegiatan, mahasiswa KKN membantu ibu-ibu PKK Desa Sukamakmur dalam mempersiapkan penampilan lomba yel-yel yang akan diikuti pada kegiatan tingkat desa se-Kabupaten Deli Serdang. Mahasiswa turut mendampingi proses latihan, membantu mengatur formasi, memberikan semangat, serta membantu menyiapkan perlengkapan yang diperlukan agar penampilan dapat berjalan lebih maksimal. Yang kedua, mahasiswa KKN perempuan mengikuti kegiatan wirid bersama ibu-ibu di Desa Sukamakmur sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mengikuti rangkaian acara mulai dari pembacaan ayat suci, doa bersama, ceramah agama, hingga menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat. Hasil kegiatannya ialah yang pertama, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Ibu-ibu PKK menjadi lebih siap dalam menampilkan yel-yel yang telah dilatih. Sementara mahasiswa KKN memperoleh pengalaman dalam mendukung kegiatan masyarakat serta mempererat hubungan dengan anggota PKK Desa Sukamakmur. Yang kedua, kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Mahasiswa KKN dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat serta meningkatkan rasa kekeluargaan dan kepedulian terhadap kegiatan keagamaan di desa. Kendala dan solusi dari kegiatan tersebut, kendala yang pertama yaitu masih terdapat beberapa peserta yang belum menghafal gerakan dan kekompakan tim belum maksimal. Solusi yang dilakukan adalah mengulang latihan beberapa kali, memberikan arahan secara bertahap, serta membagi peserta ke dalam kelompok kecil agar lebih mudah memahami gerakan. Yang kedua adalah mahasiswa masih belum mengenal seluruh peserta wirid sehingga komunikasi pada awal kegiatan masih terbatas. Solusi yang dilakukan adalah mahasiswa memperkenalkan diri, berinteraksi secara aktif, dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Adapun rencana tindak lanjut dari kendala tersebut ialah yang pertama, mahasiswa KKN akan terus mendampingi dan membantu latihan hingga menjelang pelaksanaan lomba agar penampilan ibu-ibu PKK semakin kompak dan percaya diri. Yang kedua, mahasiswa KKN akan terus berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat selama masa pelaksanaan KKN untuk mempererat hubungan dengan warga. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, waktu kegiatan 09.00 hingga 17.00, uraian kegiatan yang pertama, mahasiswa KKN menghadiri kegiatan reses tahap 2, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Aldo, oke. Iya Pak. Coba teruskan lagi dulu sampai bawah. Kegiatan Sabtu udah itu di reses ya. Terus mendekorasi PAUD tanggal 10.11-nya. Di sini Pak. Oh, Senin mana Senin? Oh, Senin belum. Senin hari ini Pak. Senin belum. Oke, baik. Oke, ya. Baik, Bapak tanggapi ya. Ini kalian tadi programnya sudah dijelaskan dan juga aktivitas. Sesuai dengan kegiatan program kalian itu
dengan yang sudah berjalan seminggu, ada yang tercapai nggak program itu? Sesuai nggak pekerjaannya? Ini kan di dalam aktivitas Sabtu Minggu ini setiap hari kalian sudah paparkan, ada tadi mengikuti reses anggota DPRD, kemudian ada yang, apa, coba tampilkan lagi. Sinkron tidak antara Izin Pak. yang aktivitas dengan programnya? Oh, aktivitas kami Pak selama seminggu ini sudah sesuai Pak Yang mana yang sesuai dengan itu? apa yang kami. Yang diprogramkan kan? Dengan apa yang diprogramkan, mana yang sesuai? Misalnya tadi di dalam program kalian ada buat website, tapi di Oh, aktivitas tidak ada pembuatan website. Dalam program tadi ada bimbingan belajar misalnya, belum ada kegiatan itu. Dalam program ada juga tadi, apa itu, mulai pembuatan, pupuk, itu apa tadi? Dalam jadi Pak program. selama seminggu ini kami masih dalam tahap observasi dan perkenalan kepada warga-warga sekitar Pak. Dan kebetulan program kerja yang kami paparkan tadi sudah kami diskusikan dengan Sekretaris Desa Sukamakmur tadi pagi Pak. Dan Kepala Dusun 5 ini juga sudah kami diskusikan mengenai 9 program kerja yang akan kami laksanakan di minggu-minggu berikutnya Pak atau hari-hari setelahnya. Hasil Ya, diskusi kami Pak tadi pagi itu dari 9 program kerja terdapat satu program kerja yang kurang tidak disarankan dari kepala dusun dan sekretaris desa, apa itu? tapi 8 lainnya itu Pak sangat disarankan kata beliau Pak. Jadi kedepannya kami baru ingin memulai 8 program kerja yang akan kami laksanakan Pak, yang sudah Iya, saya paparkan tadi. itulah 8 program kerja yang kalian paparkan, ya. Tapi belum sesuai dengan aktivitasnya, dengan program yang telah disusun itu dengan kenyataannya tidak sama. Sama tidak? Ada yang sama enggak kegiatan itu? Oh, dari universitas Pak atau dari EPLP kami baca Pak di minggu pertama itu tahapnya masih observasi Pak dan perkenalan lingkungan sekitar Pak. Jadi Lama kami kali kalian menyesuaikan kenalan lah hanya agar seminggu. program. Kan hanya 4 minggunya kalian di situ, 1 minggu aja kenalan. Kalau kenalan itu misalnya Kami gini, Pak di sini coba contohnya dulu, tunggu dulu. Coba lihat dulu, lihat dulu aktivitasnya tadi. Share yang siapa yang boleh lagi share ya? Oke, misalnya, eee, kunjungan kehormatan ke kediaman kepala desa. Ini dari jam 9 sampai setengah 6 ini aja. Yang kedua, hari kedua, pengenalan. Oke, terus yang ketiga, hari ketiga ini observasi survei. Yang hari ketiga masih masih perkenalan lagi. ini Pak. Ini pertemuan dengan ibu-ibu PKK, ya kemudian survei rencana kepala dusun, perkenalan dengan kepala dusun, terus hari keempat, melaksanakan kegiatan gotong royong, sapu halaman, itu sampai jam 8 itu, terus nomor 2 wirid, oke, terus wirid. Ketiga, yang hari Kamisnya, geser lagi. Nah, lihat tuh hari Kamis itu, coba hari Kamis itu.
Hari Kamis hanya 2 kegiatan wirid dengan kenal sama kepala dusun. Pembersihan. Kebersihannya membersihkan itu berapa jam rupanya? Bersihkan sekitar posko Pak di Sampai sore? halaman-halaman sampingnya. Sampai sore? Tidak Pak. Heeh. Terus? Jam 10. Nih hari Jumat nih. Membantu ibu-ibu PKK dalam mempersiapkan penampilan lomba yel-yel. Untuk lomba yel-yel. Terus 1. Ini mengikuti kegiatan wirid lagi bersama ibu-ibu desa Makmur. Terus hari Jumat hanya 2 kegiatan, hanya 2 uraian kegiatan. Gini loh, gini, Bapak kasih saran ini sama kalian ya. Saya khawatir nanti minggu depan juga, minggu depan jangan-jangan kalian akan bilang lagi kenalan gitu. Jadi harus bisa dia, misalnya gini, Aldo Iya Pak. pergi ke Langkat. Pergi ke Langkat itu mau melakukan survei gitu ya. Atau ke Langkat itu kamu itu akan memberikan bantuan pada masyarakat terdampak longsor misalnya ke Langkat. Terus bisa nggak di situ sambil eksplorasi, sambil kenalan? Aldo, menyerahkan bantuan sambil kenalan, kemudian sambil juga memperkenalkan yang lain, kemudian sambil juga saling memberikan motivasi. Bisa nggak Aldo lakukan itu? Tidak bisa Pak. Hah? Kau ngantar bantuan kau terus di situ kenalan nggak bisa? Berkenalan, memotivasi, nggak bisa? Menyerahkan bantuan? Bisa Pak. Jadi kayak mana ya pemahamannya kok nggak bisa tadi? Ini kok kamu perkenalan, masa perkenalan aja 1 harian. Jadi misalnya, apa tidak bisa? Oke, sudah mulai disusun pembuatan websitenya, masa tidak ada? Harus kenalan dulu lagi dengan laptopnya di situ. Terus kapan mau selesai itu gitu? Kalau mau buat ada website desa, program kalian tadinya ada berapa tadi, program 8 gitu. Terus ada tadi programnya lagi, eee, apa, pembuatan, bimbingan belajar, berapa, 3 kalau nggak salah kalian itu, yang berniat melakukan itu gitu. Kemudian, apa lagi tadi programnya, coba ganti slide-nya ini. Tong sampah. Terus geser. Ngajar ngaji, udah ada ini? Gotong royong. Ini belum Pak. Makanya belum ada yang berjalan. Misalnya nih ngajar ngaji, kan bisa sambil kenalan dulu sama anak-anaknya atau sama peserta ngajinya, baru kalian melakukan pengajaran ngaji. Kan dapat kan? Masa jadi 1 minggu kenalan, udah kenalan kalian dengan orang ini? Sudah Pak. Udah kenalan? Sudah Pak. Dengan anak-anak yang mau ngaji itu? Sudah Pak. Jadi hanya kenalan, kalian suruh datang ke mereka, datang ke posko kalian hanya untuk kenalan? Tidak Pak. Jadi? Mereka di sini juga main-main Pak. Iya, main-main aja lah kalian semua. Jadi kalau kami ingin membuat
belajar ngaji gitu Pak masih belum cukup kalau kenalan hanya dengan anak-anak tersebut Pak. Jadi kami juga butuh izin dari orang tua anak tersebut agar kalau ada apa-apa atau anaknya pulang lama, orang tuanya sudah tahu lah Pak kabar dari anak tersebut. Udah Jadi kami dilakukan masih itu? perlu, ya Pak? Sudah dilakukan pendekatan kepada orang tua, minta izin, sosialisasi. Nah, sudah Pak. Ke orang tua, Tinggal kami menyesuaikan waktunya saja Pak. dengar dulu Bapak, satu-satu. Sudah kalian lakukan sosialisasi untuk ada pengajaran ngaji di situ? Kalau sosialisasi Pak belum kami lakukan, tapi kami melakukannya langsung door to door Pak, mulut ke mulut. Itulah sosialisasi, aduh. Sosialisasi itu tekniknya bisa door to door, dari mulut ke mulut. Sosialisasi itu bisa melalui poster, gambar, bisa bisa aduh. Udahlah cukup lah. Kayaknya kalian gak ada yang paham ini, kurasa membuat program dengan kegiatan gitu. Jadi kalau kalian sudah merancang programnya, Aldo, kamu tadi dari prodi mana, Aldo? Kewirausahaan Pak. Kewirausahaan. Harus harus bisa paham, Aldo, kalau kamu udah susun program, ini kamu buat program nih, pembuatan website, udah pembuatan website. Maka hari pertama atau hari kedua harus sudah mulai dikerjakan. Misalnya nanti kamu progres pelaksanaan kegiatan atau kegiatan yang sudah dilakukan, merancang desain websitenya dulu seminggu ini gitu. Karena jadi mengarah dia ke program itu. Kemudian programnya ada misalnya mendampingi anak-anak dalam belajar. Berarti kalau belum bisa pun memberikan pembelajaran, paling tidak memberikan himbauan kepada orang tua dan anak-anak yang akan belajar atau yang akan menjadi peserta bimbingan belajar. Tapi dia memberikan sosialisasi, mengumumkan, membuat pengumuman, merekrut atau minta izin. Tidak harus sudah melakukan pembelajaran. Tidak harus sudah melakukan pembelajaran, enggak, belum tentu melakukan pembelajaran atau mengajar, tapi sudah mulai sosialisasi. Sosialisasi. Ini tadi tidak ada mengarah ke program. Jadi yang kalian kerjakan adalah tidak ada kegiatan yang dilakukan mengarah ke program. Jadi buat apa disusun program? Ada yang paham nggak? Maksud Bapak Paham Pak. ini? Paham Pak. Yang lain? Contoh ini yang kalian tampilkan ini. Membantu mengajar ngaji di TPQ misalnya. Ya, di TPQ gitu. Dalam bentuk aktivitas yang sudah dilakukan. Pertama kan nggak langsung ngajar. Membuat apa dulu misalnya? Menghimbau dulu, membuka pendaftaran dulu siapa mau ikut, atau mengumumkan bahwa akan ada dia pengajar ngaji oleh mahasiswa KKN. Kan itu dulu kan yang dilakukan kan di awal. Nah, itu dilaporkanlah itu apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi nyambunglah apa yang sudah dilakukan dengan program yang disusun. Gitu. Jadi jangan semraut apa datang DPR kalian ikut gitu. Datang ini ikut gitu. Tapi mengarah ke program enggak itu. Misalnya nanti ada datang tamunya dari desa, datanglah misalnya bupati ke situ atau camat. Itu pula yang kalian laporkan sebagai bagian daripada program, gitu, mendampingi camat gitu. Nah, oke boleh mendampingi tapi masuk program tidak. Kalian yang susun program, bukan Bapak kan?